Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Anak-anak, pasti kalian asing ya dengan wajah ibu. Perkenalkan, ibu adalah mahasiswi PPL dari Universitas Indraprasta PGRI. Ibu sementara mengajar ekonomi pembangunan ya anak-anak, menggantikan Bapak Albertus. Baik anak-anak, untuk yang pertama mari kita berdoa dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Alhamdulillah ya anak-anak, berdoa selesai. Oh ya, untuk hari ini ibu akan mengabsen kalian ya terlebih dahulu. Yang pertama ada Feni, yang kedua ada Nuri, yang ketiga ada Fani ya. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk hari ini hadir semua. Anak-anak, kalian udah punya modulnya belum? Kalau yang sudah, dibuka ya modulnya. Pada kesempatan pagi ini, ibu akan mengajar dengan materi strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Udah ada yang baca-baca belum materinya anak-anak? Belum ya? Baik. Apa sih pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Yang pertama kita bahas pengertiannya dahulu ya. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara, pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Itu pengertian pembangunan ekonomi. Lalu apa pengertian pertumbuhan ekonomi? Baik, ibu lanjut ya anak-anak. Bisa dimengerti pengertian pembangunan ekonomi? Selanjutnya pembangunan ekonomi ya. Maaf, selanjutnya pertumbuhan ekonomi ya anak-anak. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya, ibu akan menerangkan tentang strategi pembangunan ekonomi. Di sini strategi pembangunan ekonomi ada 5 ya. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Konsep dari strategi pertumbuhan itu, strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah, dan memusat sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, strategi pertumbuhan itu konsep yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah. Selanjutnya ya anak-anak, yang strategi dengan pembangunan pemerataan. Apa itu strategi pembangunan pemerataan? Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk dan paket program terpadu. Baik anak-anak, lanjut ya. Yang ketiga, strategi ketergantungan. Apa di sini strategi ketergantungan? Ibu jelaskan ya. Kemiskinan di negara-negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak atau negara lainnya. Oleh karena itu, jika suatu negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonomi pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan pihak lain. Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan produksi nasional
yang disertai dengan peningkatan kemampuan. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 adalah strategi yang berwawasan ruang. Strategi ini dikemukakan oleh Myrdal dan Heitzman yang mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secara daerah yang lebih kaya atau maju. Menurut mereka, kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan atau pengaruh menyetor dari kaya ke miskin lebih kecil daripada terjadinya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdal tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Heitzman percaya sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, strategi pendekatan kebutuhan pokok. Sasaran strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuan Sedunia atau ILO pada tahun 1975 dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapat masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu, sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok, dan sejenisnya. Berikutnya, pengertian perencanaan pembangunan ekonomi. Apa pengertian perencanaan pembangunan ekonomi? Perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia di suatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Bisa dimengerti anak-anak sampai di sini? Sambil dibaca-baca ya modulnya, kalian menyimak dan sambil baca-baca. Baik, Ibu akan melanjutkan. Selanjutnya ada unsur perencanaan pembangunan ekonomi. Unsur perencanaan pembangunan ekonomi di sini ada 6 ya anak-anak. Yang pertama, kebijakan dasar atau strategi rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana yang kemudian dituangkan dalam unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Yang kedua, adanya kerangka kerja makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan serta implikasi hubungan tersebut. Yang nomor 3, perkiraan sumber-sumber. Apa itu perkiraan sumber-sumber? Pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis sehingga perlu diperkirakan dengan seksama. Berikutnya nomor 4, uraian tentang kerangka. Kebijakan yang konsisten seperti kebijakan fiskal, penganggaran, moneter, harga, serta kebijakan sektoral lainnya. Berbagai tersebut perlu untuk dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. Baik, selanjutnya yang nomor 5, adanya program investasi. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran. Yang nomor 6, adanya administrasi pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Baik anak-anak, yang selanjutnya Ibu akan menerangkan tentang fungsi-fungsi perencanaan pembangunan. Di sini fungsi-fungsi perencanaan pembangunan ada 6 ya. Yang pertama, melakukan pengalokasian dari berbagai macam bentuk sumber daya pembangunan yang dimana masih sangatlah terbatas dan juga akan dapat lebih untuk melakukan efisiensi dan juga efektif sehingga akan dapat melakukan penghindaran dan kemungkinan terjadinya pemborosan. Yang kedua, perkembangan dari ekonomi yang dimana terjadi maupun pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih terdapat konektivitas. Yang ketiga, terdapat sebuah stabilitas ekonomi yang dimana akan dapat lebih mudah tercapai ke dalam melakukan menghadapi dari berbagai macam siklus konjunktur. Yang selanjutnya nomor 4, berguna untuk melakukan penanganan dari kegagalan yang dimiliki oleh pasar. Yang nomor 5, memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai macam bentuk dari dampak psikologis, juga sikap maupun pendirian yang ada. Selanjutnya yang terakhir nomor 6, melakukan pencarian dari solusi guna untuk mendapatkan berbagai macam bentuk sumber dana yang ada. Baik anak-anak, selanjutnya sifat dan peranan perencanaan ekonomi. Selama 2 dekade sejak tahun 1950, dunia ditandai dengan munculnya bangsa-bangsa yang belum maju sebagai suatu kekuatan ekonomi dan politik yang berkembang cukup pesat dalam dunia internasional. Negara-negara yang sedang berkembang tersebut semakin meningkat aspirasinya untuk mengejar ketinggalan di bidang ekonomi dan di negara-negara maju. Hal ini ditunjukkan oleh diterimanya secara universal perencanaan pembangunan sebagai sarana yang utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tepat. Suatu rencana ekonomi bisa juga dianggap serangkaian sasaran atau target ekonomi secara kuantitatif yang khusus dan harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Rencana ekonomi bisa bersifat menyeluruh atau parsial. Suatu rencana yang bersifat komprehensif menetapkan sasarannya mencakup seluruh aspek pokok perekonomian nasional, sedangkan rencana yang bersifat parsial hanya mencakup sebagian dari perekonomian nasional seperti sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri, dan sebagainya. Baik anak-anak, lanjut ya. Proses peranan perencanaan. Di sini proses peranan perencanaan ada 4. Yang pertama, menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut. Di antaranya untuk pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Yang kedua, mengukur ketersediaan sumber daya yang langka selama periode perencanaan tersebut. Misalnya, tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, memilih berbagai cara, kegiatan, dan alat yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti jalan raya, jaring irigasi, pabrik-pabrik, pusat kesehatan. Selain itu juga perencanaan nasional tentang kebijakan harga seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, subsidi, dan lain-lain.
Yang nomor 4, mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin penting untuk mencapai tujuan nasional tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumber daya dan organisasional. Selanjutnya, syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan. Yang pertama, komisi perencanaan. Yang kedua, data statistik. Yang ketiga, tujuan ya. Yang keempat, penetapan sarana dan prioritas. Yang kelima, mobilisasi sumber daya. Yang keenam, keseimbangan dalam perencanaan. Baik anak-anak, cukup jelas ya materinya. Ibu rasa cukup ya anak-anak materinya. Oh ya, untuk tugas Ibu akan share di WA group dan di Google Classroom ya anak-anak. Untuk yang kurang jelas materinya, anak-anak bisa chat Ibu ya. Nomor Ibu ada di WA group. Tetap semangat ya kalian belajarnya. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai ya anak-anak. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Dan minggu depan Ibu masih mengajar ya. Untuk menutup pertemuan hari ini, mari kita berdoa penutup, berdoa mulai. Berdoa selesai anak-anak. Alhamdulillah. Ibu mengucapkan terima kasih ya anak-anak atas kerjasamanya. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.